Halo teman-teman, kenalin, nama aku Arni Devitriani dan teman aku Nika Arliani. Nah, di sini kita bakal belajar mengenai hak asasi manusia itu terdiri dari 3 kata. Antara lain, hak berasal dari bahasa Arab, hako, yahiku, hakon, yang artinya benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Dan selanjutnya adalah asasi, berasal dari kata asa, asas, pangkal, dasar. Dan yang terakhir adalah manusia, berarti ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran. Oke, selanjutnya adalah pengertian hak asasi manusia menurut John Locke. Hak asasi manusia merupakan hak yang dibawa sejak lahir secara kudrati yang melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak. Sedangkan menurut Kuncoro Purba-Pranoto, hak asasi manusia merupakan hak bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya yang bersifat mutlak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara dan pemerintah pada setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, pada dasarnya pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang telah melekat pada diri seseorang sejak masih dalam kandungan, bersifat universal, di mana tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, kepercayaan, usia, latar belakang, jenis kelamin, dan warna kulit, di mana pada hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak asasi manusia sendiri diperoleh manusia dari Tuhan secara langsung. Oke, hak asasi manusia terdapat macam-macam makna, di antaranya hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya, dan yang terakhir adalah hak asasi hukum. Hak asasi pribadi terdapat beberapa hak kebebasan, di antaranya yang pertama hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan sesuai keinginan masing-masing. Dan yang ketiga adalah hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing tanpa ada unsur pemaksaan. Selanjutnya adalah hak asasi ekonomi. Terdapat beberapa kebebasan, di antaranya hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan hutang piutang. Kemudian, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu dan mendapatkan pekerjaan secara layak. Oke, selanjutnya adalah hak asasi politik. Hak asasi politik terdapat hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Selanjutnya, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Kemudian, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Nah, di sini juga ada hak asasi peradilan. Di hak asasi peradilan sendiri terdapat hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak bersamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di masa hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nika Arliani. Hak asasi sosial budaya atau sosial kultural, antara lain hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran. Dan yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan ide. Hak asasi hukum atau legal authority, antara lain 1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. 2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan yang ketiga, hak mendapatkan layanan dan perlindungan. Macam-macam pasal HAM. 1. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat, pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Dan yang terakhir,
5, pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Landasan hukum HAM di Indonesia. Indonesia memiliki pandangan mengenai sikap hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral, universal, dan nilai luhur budaya bangsa. Landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia diantaranya 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir 5. Hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diratifikasi negara Republik Indonesia. Lembaga Perlindungan HAM. 1. Kepolisian. 2. Kejaksaan. 3. Komnas HAM. 4. Peradilan HAM. 5. Lembaga Bantuan Hukum. 6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 7. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Dan yang terakhir ke-8, Komnas Anak. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri itu ada 2. Yang pertama, kasus pelanggaran ringan, kata lain, pencurian, pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan, kekerasan fisik yang bersifat ringan, dan menghalangi seseorang menyampaikan aspirasi. Dan yang kedua, kasus pelanggaran berat, kata lain, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Penyebab adanya pelanggaran HAM. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia antara lain 1. Belum memiliki kesepahaman pada makna, arti, dan konsep hak asasi manusia. 2. Kurang fungsi lembaga-lembaga penegak hukum di mana penegak hukum seakan-akan selalu muncul terlambat dalam upaya penegakan HAM. Yang ketiga, adanya pandangan individualis pada hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, pemahaman mengenai hak asasi manusia masih belum merata atau kurang. Upaya penegakan HAM antara lain buat mendukung pemerintah yang sudah melakukan beberapa hal yang memajukan HAM. Kita juga harus ikut membantu menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM. Adalah cara yang pertama yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kalian menemukan pelanggaran HAM dimanapun kamu berada, kamu harus melaporkannya. Pelanggaran HAM bisa mengancam kebebasan siswa. Contoh kasus pelanggaran HAM. 1. Pelanggaran HAM ringan. Kasus pelanggaran HAM ringan ini sangatlah banyak terjadi. Dosen jarang masuk kelas, tidak mengizinkan orang lain berpendapat, penganiayaan terhadap murid, dan masih banyak lagi. 2. Pelanggaran HAM berat. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti yang merupakan salah satu kasus penembakan kepada para mahasiswa Trisakti yang sedang melakukan demonstrasi oleh para anggota polisi dan militer. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.